Ya, halo semuanya. Selamat datang di Lavender Channel. Terima kasih sudah join membership selama ini. Dan kita akan lanjutin lagi untuk paket pembahasan SNBT ya. Dengan hubungan matematika sederhana, penalaran matematika. Kita mulai nih di sini ya. ABCD adalah sebuah persegi panjang di mana O adalah titik tengahnya di antara A, B, C, D gitu ya. Yang ditanya adalah perbandingan ya. P dan Q-nya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba Kita lihat dulu teman-teman. Di sini yang P itu adalah luas AOD. Bisa nggak sih dia nyari luas AOD? Di mana kalau yang P itu adalah luas AOD segitiga gini ya, segitiga AOD ya. Ini AOD. Sementara kalau yang Q itu adalah luas segitiga DOC ya, dia DOC. Oke, DOC. Sementara kalau kita lihat luas segitiga AOD itu apa? Ini kan panjang, ini lebar gitu ya. Kalau yang ini luasnya adalah setengah dari panjang ya, karena kan alas gitu ya. Setengah kali panjang dikali lebar dikali apa? Dikali setengah lagi ya, kan rumus segitiga ya. Rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, luas setengah alas kali tinggi. Berarti kalau gitu di sini dia jadinya 1/4 PL. Sementara kalau yang ini adalah P, yang kesininya adalah L. Berarti kalau Q, luas Q-nya itu adalah apa? Luas Q adalah setengah dari apa? Iya, setengah dari lebar dikali panjang dikali apa lagi? Iya, dikali setengah, kan alas kali tinggi. Tingginya kan setengah lebar. Dia jadinya 1/4 PL. Ternyata apa hasilnya? Iya, P sama dengan Q. Jadi kadang kita terlalu terkecoh gitu ya. Tapi kalau kita lihat patokannya sama, ternyata dia itu sama gitu ya. Karena dia terbagi dari diagonalnya. Karena dia dari tepat tengah-tengah. Kalau tepat tengah-tengah berarti itu setengah panjang sama setengah tingginya. Walaupun misalnya kita nggak tahu ya ukurannya berapa. Tapi kalau dari segi persamaan nanti dimasukin hasilnya juga sama. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, berapakah nilai suatu bilangan bulat positif A? Di mana pernyataan salah satu faktornya adalah 3. Bilangan tersebut hanya dapat dibagi 2 bilangan positif saja. Ini yang pernyataan satu saja cukup untuk menjawab. Kan dia nanya, berapa nilai suatu bilangan bulat positif A? Salah satu faktornya adalah 3. Yang punya nilai faktornya 3 kan bisa banyak, kayak bisa 3, bisa 9, bisa aja 12, bisa aja 24. Ini banyak banget gitu ya. Kalau pernyataan 2, bilangan tersebut hanya dapat dibagi 2 bilangan positif. Hanya dapat dibagi 2 bilangan positif tuh jenis kayak apa? Iya, ini adalah jenis bilangan prima. Tapi bilangan prima dari 1 sampai berapa? Bilangan prima tuh banyak ya. Dari 1 sampai terhingga. Jadi gimana nih? Kalau pernyataan 1 doang kita juga nggak tahu. Tapi kalau ada pernyataan 2 doang juga nggak bisa. Tapi kalau keduanya gimana? Iya, kedua pernyataan itu bisa ya. Bisa menjawab. Karena salah satu faktornya adalah 3. Berarti kalau faktornya 3, terus dia hanya dapat dibagi 2 bilangan positif, berarti nilainya adalah 3. Berarti apa? Berarti 2 pernyataan itu cukup untuk menjawab. Artinya apa? 2 pernyataan bersama-sama cukup buat menjawab pertanyaan, tapi kalau 1 doang nggak cukup. Oke? Jadi ini adalah yang C. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebuah proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam 100 hari dengan 50 pekerja. Setelah dikerjakan 50 hari, pekerjaan terhenti 40 hari karena longsor. Berapa jumlahnya? Kan harusnya
dia 100 hari selesai oleh 50 pekerja. Setelah dikerjakan 50 hari, pekerjaan terhenti 40 hari karena longsor. Berarti gimana? Berarti yang udah dikerjain sama dia berarti baru berapa? Pekerjaan terhenti 40 hari. Jadi udah 50 hari, berarti 50 kali 50, habis itu dia berhenti nih. Berhenti semasa 40. Habis itu kan berarti sisanya tinggal berapa? 10 hari ini dikali A kan. Berarti apa nih? Ini 5.000 gitu ya. Ini 2.500. Ini kan 0. Nah ini 10A. Nah ini yang kita cari berarti apa? 5.000 dikurangi setelah 50 hari kerja terhenti 40 hari. Iya benar. Kita akan nyari kan nih, berarti 5.000 dikurangin 2.500 sama dengan 10A. Berarti 2.500 sama dengan 10A. Berarti A adalah 2.500 dibagi 10 sama dengan butuhnya 250 pekerja. Dia udah punya berapa pekerja? Dia udah punya 50 pekerja. Berarti 250 dikurang 50. Kebutuhannya adalah 200 tambahan tenaga. Oke? Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ya, soal berikutnya. Jika X adalah bilangan primat terkecil lebih dari 31 dan Y adalah bilangan primat terbesar dari 17. Bilangan primat terbesar setelah 31 apa? Dia mintanya adalah bilangan primat terkecil lebih dari 31 dan Y adalah bilangan terbesar kurang dari 17. Kalau kurang dari 17 ini adalah jelas 13. Bilangan primat terkecil lebih dari 31 apa? 31 3 berapa lagi? 37. Udah 37 tambah 13 berapa ya? Iya, jadi 37 tambah 13 adalah 50. Oke. Berikutnya, untuk berjalan-jalan di Korea selama 3 hari, 4 orang dewasa membutuhkan 6 juta rupiah. Berapa biaya yang diperlukan untuk berjalan di Korea untuk 7 orang dewasa dengan durasi perjalanan 5 hari? 3 hari gitu ya. 3 hari itu 6 juta. Berarti kan 6 juta dibagi 3 hari dibagi 4. Gitu ya. Itu buat tahu ininya. Berarti sebenarnya adalah 500.000 untuk per orang per hari. Kalau dia mau tahu itu berapa, berarti dia minta 5, ya udah tinggal 500.000. Ini logikanya. Kali 7 orang kali 5 hari. Nanti dapat 17,5. Jadi logikanya adalah kita nyari dibagi budgetnya itu per orangnya berapa. Jadi dari bulknya dulu ya, atau ibaratnya yang gedenya 6 juta rupiah itu ternyata buat 3 hari sama 4 orang dewasa. Kita cari dulu tuh berapa sih per orangnya. Caranya duit tadi, duit yang 6 jutanya dibagi. Oke? Baru nanti dikaliin. Karena kita dapat harga per orang per hari. Next, berikutnya. Terdapat survei yang dilakukan oleh ke 200 rumah tangga. 80 tidak menggunakan minyak merek A atau B, 60 pakai merek A saja, jumlah pengguna merek B itu 3 kali lipat. Oke, sebenarnya dari 200 orang ini, yang pengguna 80 tidak pakai, 60 cuman yang pakai A doang, gitu ya. Jumlah pengguna merek B saja adalah 3 kali lipat dari rumah tangga yang mengikuti. Oke, yang keduanya itu berarti 3X tambah X. Jadi nanti ini 200 140 kok 2000, gede banget angkanya. Hati-hati ya teman-teman. Jadi 200 ini 140 plus 4X. Berarti kita dapat 200. Ini pindah. Sebenarnya bukan pindah ya, tapi melainkan kiri kanan. Matematika itu adalah ilmu yang paling adil. Kiri dibagi, berarti kanan juga dibagi. Kiri ditambah, kanan juga ditambah.
Jadi sebenarnya ini adalah sama-sama dikurang 140 karena saya mau nolin yang sebelahnya. Gitu. Ini kan 140 kurang 140. Ya kan? Ini jadi 60 4x. X sama dengan 60 bagi 4. X-nya adalah 15. Yang ditanya adalah jumlah rumah tangga yang menggunakan keduanya, yaitu 15. Jadi kalau buat yang masih kesulitan geser ruas kiri kanan sebenarnya adalah karena mungkin tidak diajarkan konsep kalau kenapa sih pindah ruas ini jadi positif, ini jadi negatif. Karena yang sebelahnya pengen kita nolin, berarti dia harus dilawannya. Misalnya sebelahnya positif, berarti dia harus dikurang nilai yang sama tapi negatif. Yang kanannya juga karena kiri dikasih negatif, kanan juga dikasih negatif. Itulah aturan pindah ruas. Jadi sekali lagi matematika adalah yang paling adil. Oke teman-teman, next kita lanjut. Jumlah kelereng yang dimiliki oleh Andi adalah kurang dari 10 dari 2 kali lipat jumlah kelereng yang dimiliki oleh Budi. Oke, Andi itu adalah kurang 10, berarti 2B min 10. Sementara kalau digabungkan A tambah B adalah 425. Kita substitusi. 2B min 10 tambah B sama dengan 425. 3B sama dengan 425 tambah 10. 3B sama dengan 435. B sama dengan 435 dibagi 3. Sama dengan berapa? 145. Jumlah kelereng yang dimiliki Andi berarti berapa? Ya, berarti A-nya itu adalah 425 dikurang 145, yaitu 280. Sebenarnya mudah. SNBT itu matematikanya jauh lebih light lah ya dibanding kalau kalian ikut ujian PTN lainnya. Pada sebuah liburan, Ana menukar uangnya sebanyak 1.500.000 rupiah ke ringgit dengan rate 1 ringgit adalah 3.000. Setelah menukarnya, Ana membelanjakan 18/25 uang tersebut dan menukar kembali dengan rate ringgit 2.500. Oke, berarti kita rubah dulu nih. Berarti berapa sih RM-nya dia? Awal RM-nya berarti adalah 1.500.000 dibagi 3.000. Berarti dia dapat berapa? Ya, dia dapat 500 ringgit. Berarti dia 500 ringgit. Dia belanjain berapa? 18/25. Berarti sisanya itu adalah 1 dikurang 18/25, which is 25 kurang 18/25 adalah 7/25. Berarti nanti 7/25 dikali 500. Berapa nih? Iya, 20. 140 ringgit. Nah, dia 2.500. Berarti 140 ringgit dikali 2.500. Maka kita bisa dapat dia sebesar 350 ringgit. Oke, 350.000 rupiah. Oke, lanjut ya. Masih menyenangkan bukan ya soalnya? Soal berikutnya, dari 2.500 orang, 35% menyukai buah, 18% menyukai sayur, dan 7% menyukai keduanya. Jika dari 2.500 orang tersebut diambil 1 orang untuk memenangkan sebuah hadiah, berapa peluang pemenang merupakan penyuka buah saja? 35% itu yang suka buah, 7% keduanya. Berarti gini, berarti kalau buah doang itu 35% dikurang 7%. Berarti 28%. Kalau sayur doang berarti 18% dikurang 7%. Which is berapa tuh? Iya, dia berarti 9%. Jika dari oke. Penyuka buah saja, iya penyuka buah saja berarti cuman
28%-nya dikali 2.500. Berarti dapat 700 orang. Kalau dia tanya kamu peluangnya, berarti peluangnya adalah 700 per 2.500 alias 7 per 25. Karena yang tanya penyuka buah saja ya. Ngapain saya ngitung ini? Penyuka buah saja berarti dihilangin dari yang suka dua-duanya. Oke, teman-teman. Ya, kita ke soal terakhirnya. Ada sebuah kolam ikan teri berbentuk balok memiliki ukuran 6 meter kali 4 meter kali 1 meter. Kolam tersebut akan diisi air dengan kecepatan 40 liter per menit berdasarkan data di atas. P lama waktu untuk mengisi bak, Q adalah 1000 detik. Ya, kalau mau tahu kecepatannya gitu ya, debit itu adalah volume per waktu gitu ya. Debit ya itu adalah volume per time. Ini time-nya, berarti time sama dengan volume per debit. Volumenya berarti dapat dari 6 kali 4 kali 1 dibagi. Oh, ini liter saudara-saudara, jadi ini saya ubah. 60, 40 sama 10. Karena dia harus turun. Dibagi 40 liter per menit. Oke, dibagi 40 liter berarti 40 berarti dia dapat adalah dia butuh 600 menit. 600 menit kalau ke detik berarti berapa? 36.000 detik. Yang ini 10.000 detik, berarti otomatis apa? P lebih dari Q. Jawabannya yang A. Oke, itu aja, semoga paham. Next kita akan coba bahas yang lainnya. Bisa jadi saya akan bahas materi selain penalaran matematika ataupun kuantitatif, bisa jadi PPU, PBM. Oke, stay tune dan tetap terus berlangganan membership di tiap bulannya. Dan jangan lupa like, komen kalau ada yang bingung. Dan kita harap bisa join juga entah di program mini camp kita ataupun di program holiday camp maupun amazing camp kami.